Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT triwulan keempat, KPM diharapkan melakukan pencairan segera mengikuti perubahan jadwal pencairan PKH dan juga BPNT. Bagi KPM yang belum menarik bantuannya, harap disimak baik-baik informasinya dan saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu membawa kebaikan-kebaikan dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kementerian Sosial atau Kemensos tahun ini menunjuk PT Pos Indonesia atau Persero menyalurkan bantuan sosial Bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan PKH penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia dinilai lebih cepat dan tepat waktu. Tahun ini Bansos PKH dan BPNT Bansos Sembako disalurkan melalui PT Pos Indonesia selain melalui Himbara. Kelebihan penyaluran melalui PT Pos lebih cepat karena terjadwal dan masyarakat bisa mengambil di tempat sesuai dengan jadwal. Namun pun demikian, jadwal yang dibuat oleh PT Pos dalam penyalurannya meskipun memiliki batas tenggang waktu penyaluran, namun ada saja KPM yang belum menarik juga bantuannya. Meskipun dalam perencanaan sebelumnya bahwa penyaluran PKH dan BPNT triwulan ketiga melalui kantor pos diharapkan rampung. Namun karena ada KPM yang belum menyalurkan sehingga jadwal pencairan diberikan kelonggaran pada minggu pertama pada bulan Oktober ini. Dikarenakan penyaluran Bansos triwulan ketiga dirampungkan terlebih dahulu sehingga dilakukan percepatan. Nah, agar bantuan PKH dan BPNT untuk periode triwulan keempat bisa dilaksanakan, ada kabar baik hari ini dalam rangka percepatan penyaluran. Dikutip dari antaranews.com menyebutkan Dinas Sosial atau Dinsos Provinsi Lampung itu mengatakan bahwa melalui percepatan penyaluran bantuan sosial PKH terutama di tengah terjadinya fenomena iklim El Nino dapat menjaga kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya. Ujar Kepala Dinas Sosial Dinsos Provinsi Lampung, Aswarodi di Bandar Lampung pada hari Selasa kemarin. Tugas utama kami saat ini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dapat tersalur dengan tepat waktu. Lebih lanjut, dia juga mengatakan dengan berlangsungnya fenomena iklim El Nino yang mengakibatkan musim kering dalam beberapa waktu ini, maka pemerintah daerah tengah mendorong pihak terkait untuk mendapatkan tugas dalam penyaluran bantuan sosial untuk segera melakukan percepatan penyaluran. Saat ini, tingkat inflasi di tengah El Nino harus tetap dijaga, sehingga konsumsi masyarakat pun perlu dijaga. Dia melanjutkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial pihaknya juga telah melaksanakan rapat bersama pihak terkait. Kami sudah rapat agar percepatan penyaluran bansos segera terlaksana. Kalau bisa dilakukan jemput bola ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Harapannya dengan adanya percepatan ini bisa menekan harga-harga yang merangkak naik. Sehingga KPM bisa terbantu dan konsumsi terjaga, ucapnya. Nah, menurut dia ada sejumlah mekanisme untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial seperti dapat melakukan pengambilan melalui loket secara door to door dan dapat juga diambil di tempat yang telah disepakati seperti di balai desa ataupun di kelurahan. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman di seluruh Indonesia perlu menjadikan catatan dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Bagi KPM yang belum melakukan penarikan bantuan secara tunai, itu diharapkan melakukan pencairan segera. Karena jika tidak ditarik bantuannya dan dana akan dikembalikan ke kas negara. Maka kemungkinan KPM tersebut tidak akan lagi menerima bantuan pada program bantuan sosial yang tidak ditarik saldo bantuannya. Nah teman-teman, hari ini kami di daerah menerima BNBA KPM yang cair di PT Pos dan ternyata penyaluran belum sampai 100% dan hingga hari ini progres penyaluran baru mencapai 92,44% yang mencairkan bantuannya. Berarti masih ada sekitar 7,5% belum menarik bantuannya.
Dari alokasi 2.922 KPM yang menarik bantuannya 2.701 KPM yang sudah menarik bantuannya, dan tersisa 221 KPM belum menarik bantuannya. Ada beberapa kemungkinan KPM belum menarik bantuannya itu karena KPM tersebut meninggal dunia, pindah wilayah, atau KPM yang belum memiliki atau belum mendapatkan informasi. Nah, karena pada pencairan untuk periode triwulan ketiga ini ada juga KPM baru, maka ini ternyata tidak mengetahui bahwa pada tahap ketiga ini sudah menjadi peserta bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Dan alhamdulillah dari pantauan hari ini bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang mencairkan baik dari KPM lama maupun KPM baru itu antusias untuk mencairkan bansosnya dan tentunya sangat bersyukur karena mereka tidak menyangka bakal menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Namun alhamdulillah sebelum masuknya bantuan PKH untuk tahap 4, para KPM ini menerima PKH tahap 3-nya terlebih dahulu, dan pencairannya ini melalui kantor pos dikarenakan KPM ini sebelumnya belum memiliki kartu KKS ataupun KPM yang bermasalah dengan kartu KKS-nya sehingga tidak bisa pencairan melalui mekanisme penarikan melalui ATM Bank Himbara. Nah, hal ini atau hal serupa dirasakan oleh salah satu KPM yang diceritakannya melalui grup media sosial. KPM ini bercerita, alhamdulillah hari ini dapat undangan pencairan PKH ke kantor pos. Ini yang susulan tahap 3 kemarin ya, karena tahap 3 kemarin PKH saya gak keluar. Dan bulan lalu ditanyakan pendamping ke pusat, dan hari ini dari daerah saya ada 2 orang namanya yang menyusul, disuruh ke kantor pos. Semoga para anggota di sini juga PKH dan BPNT-nya semua lancar ya. Alhamdulillah ya teman-teman ketika ada yang bisa mencairkan bantuannya. Terlebih karena KPM tersebut dari golongan yang betul-betul membutuhkan bantuan pemerintah. Rasanya jadi terharu ketika KPM tersebut menceritakan pengalamannya. Rasanya jadi terharu ketika KPM tersebut menceritakan pengalamannya. Karena kemarin dari pihak PT Pos utamanya di wilayah saya melalui saluran WhatsApp menginformasikan bahwa KPM yang sudah ada namanya dalam SP2D bisa mencairkan langsung ke PT Pos tanpa harus menunggu undangan pencairannya. Karena memang jumlah KPM untuk SP2D tambahan ini tidak begitu banyak, sehingga PT Pos memberikan kebijakan bila mana pendamping telah menginformasikan ke KPM tersebut bahwa nama KPM tersebut yang didampinginya ada dalam daftar SP2D, maka bisa mengambil bantuannya di PT Pos. Namun mungkin berbeda di daerah lain yang harus membawa undangan pencairan. Itu dikarenakan PT Pos juga menyiapkan undangan pencairan. Jadi teman-teman sekiranya belum mencairkan bantuan pada PKH tahap ketiga lalu dan merasa masih layak untuk menerima, maka tidak ada salahnya menanyakan ke pendamping sosial yang bertugas di wilayahnya. Adapun untuk progres pencairan PKH yang dicairkan melalui kartu KKS dan PT Pos Indonesia hingga SP2D PKH Agustus September lewat KKS dan juga PKH triwulan ketiga lewat pos yang berhasil ditransfer rekening KPM sebanyak 9.249.550 KPM seluruh Indonesia. Nah, mungkin seperti itu update berita hari ini. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.